Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pembahasan pada kali ini masih berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah ya. Nah, untuk penulisan karya tulis ilmiah di sini akan saya bahas berkaitan dengan kutipan. Untuk kutipan, yang dimaksud dengan kutipan itu apa? Kutipan itu mengutip pernyataan pakar dari berbagai sumber. Bisa misalnya dari sumber buku, dari sumber artikel, dari sumber jurnal, dari radio, dari televisi, atau dari sumber yang lainnya. Baik, yang pertama, nanti untuk kutipan itu sendiri ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, untuk yang pertama akan saya bahas dulu berkaitan dengan kutipan langsung. Yang dimaksud dengan kutipan langsung itu apa? Mengutip pernyataan pakar sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi apa adanya, tidak ada pengubahan, tidak ada penambahan, ataupun tidak ada pengurangan dari sumber yang dirujuk. Misalnya mau menambahkan kata-kata, boleh tidak? Tidak boleh. Mau menambahkan tanda baca, boleh tidak? Tidak boleh. Mau mengurangi kata, kelihatannya satu kalimat ini tidak cocok, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan bahasa aslinya, apa adanya. Kemudian yang kedua, kutipan langsung di sini nanti ada dua cara. Nah, kita tentukan dulu patokannya. Mau mengambil patokan 4 baris atau 5 baris, bebas ya. Kalau di sini misalnya saya contohkan untuk patokannya 5 baris. Berarti kalau yang Anda kutip itu kurang dari 5 baris, maka tulisannya harus berada di dalam tanda petik dan boleh bergabung dengan badan teks atau uraian yang sudah kalian tuliskan. Kalau yang dikutip kurang dari 5 baris. Nah, kalau yang dikutip nanti lebih dari 5 baris bagaimana? Kalau yang dikutip nanti lebih dari 5 baris, maka kutipannya harus ditulis dalam paragraf tersendiri. Jadi yang dikutip ditulis paragraf dalam bentuk paragraf sendiri, spasinya harus spasi 1. Walaupun nanti KTI Anda untuk spasinya 1,5 atau 2, maka kutipan langsung lebih dari 5 baris harus ditulis 1 spasi. Margin kiri harus diperhatikan. Dari margin kiri, paragrafnya untuk kutipan langsung itu harus ditulis agak menjorok ke kanan. Jadi tidak sejajar margin kiri. Berapa ketukan? 5-7 ketukan. Ketukannya ini ketukan apa? Ketukan spasi. Silahkan dihitung spasinya 5-7 ketukan untuk margin dari margin kirinya, untuk paragrafnya. Dan untuk kutipan itu juga harus disertai dengan nama akhir pengarang dan tahun penerbitan. Misalnya nama akhir pengarang, misalnya pengarangnya namanya Joko Susilo, diterbitkan bukunya tahun 2020. Berarti nanti Susilo, 2020. Nah, itu untuk kepustakaannya. Nah, untuk kepustakaan nanti bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang, bebas. Kalian mau meletakkan di depan boleh, di belakang juga boleh. Nah, ini untuk contoh kutipannya. Untuk kutipan kurang dari 4 atau 5 baris. Menurut Baironi et al. 1999. Nah, yang dinamakan dengan kepustakaan itu nama. Nama di sini diambil nama belakang pengarang, et al kan ditambah et al, ini berarti penulisnya 3 penulis atau lebih dari 3. Maka ditulis dengan et al, artinya penulisnya tidak hanya 1. Nah, dalam kurung tahun itu merupakan tahun terbit bukunya. Dalam kurung, tanda petik, kesuksesan tergantung pada kemauan yang ada pada diri pribadi. Tutup tanda petik, baru tanda titik. Nah, yang dalam tanda petik itu yang dimaksud dengan kutipan langsung kurang dari 4 atau 5 baris. Penulisannya seperti itu. Nah, itu bisa kalian gabung dengan tulisan kalian yang sudah ada.
Jika ini dibuat paragraf tersendiri, ini hanya satu kalimat, itu tidak boleh, karena dalam satu paragraf itu tidak boleh terdapat satu kalimat. Jadi harus ditambahkan kalimat sendiri. Setelah titik ini bisa kalian tambahkan kalimat Anda sendiri, silahkan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh kutipan lebih dari 5 baris. Nah, contohnya menurut Az-Zahari tahun 2005 ini titik 238 itu sebenarnya tidak perlu pakai halaman. Kalau sekarang tidak perlu pakai halaman, cukup nama akhir pengarang dan tahun saja. Mengatakan bahwa kutipan merupakan bagian dari pernyataan pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, di sini ini merupakan yang bawah paragraf sendiri, ini merupakan kutipan lebih dari 5 baris. Nah, misal margin kiri di sini itu tidak sejajar dengan margin kiri, jadi agak menjorok ke kanan. Dan spasinya jangan lupa nanti spasinya 1. Walaupun tulisan dari KTI Anda spasinya 2 atau 1,5, tapi khusus untuk kutipan langsung lebih dari 5 baris, kutipannya harus 1. Kemudian yang kedua, tadi kan kutipan langsung ya, yang kedua kutipan tidak langsung. Kalau untuk kutipan tidak langsung ini kebalikan dari kutipan langsung. Jadi kalau kutipan langsung tadi mengutip apa adanya, tapi kalau kutipan tidak langsung ini adalah mengutip pernyataan pakar dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini ada 2 cara, bisa dengan cara paraphrasing, yaitu mengambil ide atau gagasan dari sebuah wacana yang akan dikutip, kemudian dari ide atau gagasan tersebut nanti akan kita kembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, yang kedua dengan cara summarizing, yaitu dengan mengambil intisari atau merangkum dari sebuah wacana yang akan dikutip dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi untuk kutipan tidak langsung ini ada 2 cara. Misal yang pertama paraphrasing, Anda hanya mengambil ide atau gagasannya saja. Jadi dari ide atau gagasannya dari wacana yang akan kita kutip baru kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Atau dengan cara summarizing, yaitu membuat intisari atau merangkum. Merangkum itu juga harus dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, misal kita mau mengutip 3 halaman sekaligus, kan tidak mungkin ya 3 halaman kita masukkan jeda dalam KTI, tidak mungkin. Jadi harus kita rangkum. Nah, itu nanti masuknya pada kutipan tidak langsung. Terus untuk penulisannya harus ada aturan kurang dari 5 baris, lebih dari 5 baris atau tidak? Tidak ada. Untuk penulisannya biasa seperti tulisan pada umumnya. Spasinya sesuaikan dengan spasi KTI kalian. Terus satu lagi, jangan lupa diberi kepustakaan, nama akhir pengarang dan tahun terbitnya. Kalau diambil dari internet bagaimana? Kalau ambil dari internet silahkan ambil artikel yang memang ada nama dan tahun publikasinya. Jadi tulisan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal mengambil artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau untuk referensi dari internet itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah yang dari jurnal ilmiah. Silahkan kalian bisa mencari jurnal ilmiah yang ada di internet, ketik saja kata kuncinya jurnal ilmiah apa, misalnya jurnal ilmiah akuntansi, diklik aja nanti sudah keluar jurnal ilmiahnya. Di situ kalau untuk jurnal ilmiah itu ada volume, ada nomor, ada tahun, silahkan nanti bisa dicek masing-masing.
Baik, ini berkaitan dengan kutipan untuk materi hari ini. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian sudah mencari judulnya kemarin, sudah saya ACC, mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum, silahkan segera untuk mengajukan judulnya. Bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan judul, sudah saya ACC, silahkan untuk hari ini tugasnya hanya menulis atau menyusun bab 1 dan bab 2. Sesuaikan dengan sistematika kalian masing-masing PKM yang kalian kerjakan. Silahkan untuk sistematikanya bisa kalian lihat di pedoman PKM yang sudah saya berikan. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.